سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف أدام الله النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Masih pembahasan al-wudu. Masuk ke furudul wudu. Rukun-rukunnya wudu. Qala furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu ada 6. Arba'atun thabatat bil Qur'an. 4 yang ada dalam Al-Quran. Ya, wahya ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslul rijlaini. Yang ada di Al-Quran itu berarti wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, sebagian ya, tidak semua ya. Wa ghaslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki, itu di Al-Quran. Kemudian wasnani bis sunnah, yang 2 sabatat bis sunnah. Yang 2 itu sabatat bis sunnah. Adanya 2 itu dengan hadis Rasulullah SAW, wahuma, yaitu an-niyah wa tartib, yaitu niat dan tartib. Nah, makanya kalau antum lihat 4 itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Yang ada di Al-Quran, perbedaan pendapat ulama itu tidak ada. Tapi yang 2 itu ada perbedaan pendapat ulama. Niat sama tartib. Di mazhab Malik, tartib tidak ada. Di mazhab Hanafi, niat tidak wajib. Ya, di mazhab Hanafi niat di wudu tidak wajib. Jadi kalau di mazhab Hanafi itu wasail hukumnya beda dengan maqasid. Kalau di mazhab Syafi'i lil wasail hukmul maqasid. Ya. Tujuannya orang mau wudu apa? Tujuannya orang wudu itu apa? Salat. Salatnya wajib niat tak? Maka wasilahnya juga wajib niat. Karena lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu hukumnya sama dengan maqasid. Gitu. Tapi kalau di Hanafi enggak, beda prinsip. Wasilah sama maqasid itu beda. Wasilah itu ya wudu hanya jalan ke sholat aja, beda hukumnya dengan sholatnya. Artinya tidak wajib niat. Ya. Makanya kalau ada orang minta fatwa, 10 tahun wudu tidak pernah niat. Kemudian mau kita fatwakan apa? Ya berarti kamu harus ngodoni 10 tahun sholatnya kamu kan. Ya boleh kita fatwakan dengan mazhab Hanafi, wa taqlid ba'dal amal yajuz. Dan taklid setelah amal baru tahu hukumnya, itu tidak apa-apa. Itu termasuk tawassu'atul fiqh. Ya, tawassu'nya fikih ya di situ. Jelas artinya itu. Yang ada di Al-Quran itu ayatnya apa? La aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, idza qumtum ila shalah, jika kalian melaksanakan salat, mau melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum. Maka ighsilu wujuhakum di sini qumtum ya bahasanya. Pakainya fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan apa? Menunjukkan madhi, sudah selesai. Berarti wudunya setelah salat apa? Sebelum salat. Fi'ilnya sudah selesai loh. Pakainya fi'il madhi. Idza qumtum ila shalah. Masalahnya bukan di qumtumnya, di idza-nya. Idza itu dzarfun lima yustaqbal minaz zaman. Ya. Idza itu yang bisa ngerubah maknanya qoma, yang asalnya madhi jadi istiqbal. Jadi idza qumtum ila shalah, jika kamu mau
mau sholat. Jangan diartikan jika kamu sudah sholat. Ya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jika kalian mau sholat maka ighsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Lihat, wa arjulikum apa wa arjulakum ayatnya? Wa arjulakum itu atofnya bukan wamsahu bi ru'usikum, bukan ke ru'usikum. Kalau diatofkan ke ru'usikum berarti wa arjulikum. Artinya kaki tidak wajib dibasuh. Tapi di sini wa arjulakum atofnya kepada sebelumnya diloncat tuh. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Jadi dikembalikannya diloncat ke belakang sana ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Mana ada niat sama tertib? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, niatnya itu pakai hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Gitu. Niatnya itu pakai hadis yang umum, bukan pakai khusus di wudu. Antum nggak akan dapatkan orang bakal nemu anak hadis khusus niat yang wudu. Seandainya ada, maka niat jadi wajib tanpa perbedaan pendapat. Tapi niat itu hadisnya umum. Imam Syafi'i mengatakan hadzal hadis yadkhul fi sab'in bab minal ilm. Hadis ini masuk dalam 70 bab ilmu. Maka disitulah terjadinya perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu salah kabeh bener kabeh. Kalau di fikih bener kabeh. Sing salah siapa? Sing beli ngaji. Ya sing beli ngaji. Imam Hanafi kenapa tidak mewajibkan niat? Karena hadisnya umum. Iya. Imam Syafi'i mewajibkan niat sekalipun hadisnya umum, tapi ini pekerjaan yang menuju kepada pekerjaan yang wajib, yaitu sholat. Begitu. Nah, di tartib itu mana ada tartib di ayat? Tidak ada kan? Coba antum lihat ayatnya. Atofnya pakai waw apa pakai thumma? Pakai waw. Waw itu la yufidu tartib. Waw itu tidak menunjukkan tartib. Waw itu limutlaqil jama'. Kalau di nahwu itu fungsinya untuk mutlaqul jama'. Kalau saya bilang ja'a Zaidun wa Zaidun, ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Amr, mana yang lebih dulu datang? Tidak ada yang lebih dulu. Tidak bisa dikatakan Zaid lebih dulu daripada Amr. Kenapa? Karena kita menggunakan penghubung waw, huruf ataf yang waw. Tapi kalau saya katakan ja'a Zaidun summa Amrun, ja'a Zaidun summa Amrun, datang Zaid kemudian Amr, mana yang lebih dulu datang? Nah, ini ayat tidak pakai summa, fa. Bukan pakai huruf penghubung yang menunjukkan tartib, enggak. Tapi pakainya waw. Ya, maka Imam Syafi'i di sini mengatakan tartib. Satu, karena ayatnya tartib. Yang kedua, bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis ketika sahabat bertanya tentang sa'i baina Safa wal Marwah. Ya, sahabat itu bingung mau sa'i itu dari Safa dulu apa dari Marwah dulu. Maka Rasulullah mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan yang Allah mulai dalam Al-Quran. Maka Allah mulai dalam Al-Quran, innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dulu apa marwah dulu? Allah sebut dalam Al-Quran. Safa dulu, maka sa'i itu ya dari safa dulu. Nah, hadis ini diambil oleh Imam Syafi'i dan diterapkan di ayat wudu. Pas apa enggak? Pas. Kenapa? Al-ibrah bi'umumil lafadz la bi khususis sabab. Kata Imam Syafi'i, yang dianggap itu hadisnya yang umum, bukan sababnya yang khusus. Sababnya iya, sababul wurudnya hadisnya di mana? Di su'alus sahabah, di pertanyaannya sahabat tentang Safa wal Marwah. Ya, tapi manakala hadis itu umum dan bisa diterapkan di ayat lain,
maka boleh kita terapkan di ayat lain. Itu Imam Syafi'i. Maka ihtiyatan dalam mazhab Imam Syafi'i, wudu wajib tertib dengan dalil hadis itu. Hadisnya datangnya di sana, tapi bisa diterapkan di sini karena umum. Maka seperti itu boleh. Itu ilmunya namanya ilmu apa namanya? Ilmu usul. Namanya usulul fiqh. Usul fikih gitu namanya. Nah, kayak kita orang bisa wis dan tidak bisa. Yang seperti itu tuh kita tidak bisa dan tidak bisa nerapkan yang seperti itu. Ya, saya bisa nerangkan gini karena ada keterangannya. Ya, saya tahu tafsir Jalalain itu hurufnya melebihi Al-Quran 1. Tafsir Jalalain itu hurufnya melebihi Al-Quran 1. Itu tafsir di mana? Tafsir diperbolehkannya orang memegang mushaf jika dibarengi dengan tafsir, digabung dengan tafsir. Kalau huruf tafsirnya lebih banyak daripada Al-Quran, lah tafsir Jalalain itu lebih dari Al-Quran 1. Aku ngertinya sih dia, apa aku ngitung ora? Mana keterangannya nang kitab? Bahwa tafsir Jalalain itu hurufnya lebih dari Al-Quran 1 huruf. Sing ngitung siapa? Sing ngitung ulama mien. Kita orang tinggal oli apa? Iya, oli keterangannya kayak bubur bisa na istirahat tinggal di top up. Dia tinggal makan. Ya, sudah ngatung dewek masih mau setahun orang berakar mungkin. Nah, gitu. Ya. Kama qala sahibu Suhfati Zubat furuduhun niyatu waghsil wajhaka wa ghasluka al-yadaini ma'a mirfaqika wa mashu ba'd ar-ra'si thumma ghsil wa rijlaika ma'a ka'bayka wa tartibu thumma. Syarhul furud, syarah furudul wudu. Yang pertama niat. Fayanwi raf'al hadath awil wudu'a awit taharata lis-shalah. Maka orang yang wudu itu wajib niat raf'al hadath. Niat, ini kasih pilihan ya. Niatnya satu, opsinya satu raf'al hadath. Jadi orang wudu niatnya ini udah cukup. Nawaitu raf'al hadath. Tidak harus dikasih asghar enggak? Antum kan biasanya komplit kalau wudu. Nawaitu fardul wudu'i li raf'il hadathil asghari lillahi ta'ala ya. Ajatinin Allahu Akbar. Tetapan sholat. Lengkap kan? Kalau ada orang wudu niatnya cuma begini. Nawaitu raf'al hadath. Cukup tak? Sudah sah itu. Sudah sah. Kenapa nggak harus disifati dengan asghar dan akbar? Karena raf'al hadath itu mencakup dua-duanya. Raf'al hadath itu mencakup mandi dan mencakup wudu. Dan dua-duanya raf'ul hadath. Beda kalau saya katakan nawaitu thaharata. Saya niat thaharah. Yang dicakup oleh thaharah ada yang wajib, ada yang sunnah. Iya kan, ada lughatan lagi. Kalau saya niat wudu, niatnya dengan nawaitu thaharata, tidak ditambahi apa-apa, wudunya ora sah. Kenapa? Karena wudu sunnah. Ada thaharah yang sunnah. Mandi Jumat sunnah enggak? Berarti thaharah itu mencakup thaharah sunnah. Artinya tidak boleh dipakai di wudu. Kalau mau nawaitu thaharata ditambahi lis shalah. Nawaitu thaharata lis shalah. Baru kalau nawaitu thaharata lis shalah itu mesti thaharah wajib. Kalau tidak wudu ya mandi. Boleh dipakai untuk wudu. Atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Hanya niat wudu saja. Niat nawaitul wudu'a. Saya niat wudu. Tidak harus dikasih li raf'il hadathil asghar. Tidak harus. Kalau itu yang antum baca di tuntunan sholat, kan ada kan? Itu digabung semua. Ihtiyatan saja. Jaga-jaga tok biar komplit ibaratnya kayak gue. Biar apa? Biar komplit. Lah kayak itu loh, kayak antum baca doa iftitah itu. Antum baca doa iftitah? Apa doa iftitah? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja sudah cukup aslinya. Itu gabungan dua riwayat itu.
Aslinya ada 3 riwayat. Kalau antum baca 3-3-nya, panjang doa iftitah. Tinggalan makmum, tinggalan imam. Ya. Baca salah satu riwayat nggak apa-apa. Tapi yang masyhur, yang apa namanya, yang populer, antum itu yang dibaca oleh antum itu 2 riwayat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya kan? Itu riwayat kedua itu. Itu riwayat kedua. Enggak masalah, enggak masalah. Fayan wiraf al-hadath awil wudu'a awil taharata lis-shalah. Jadi boleh orang niat wudu itu niat raf al-hadath saja, atau niat wudu saja, atau niat taharata lis-shalah. Mau digabung juga tidak apa-apa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhon. Juga tidak apa-apa. Dan dikasih fardhon ya tidak apa-apa. Jadi loro-lorone sah. Waktunya 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Waktunya itu ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Basuhan pertama dari wajah. Juga di bagian awal wajah. Li'annal ibrata bil furud. Karena yang diibrah itu bil furud. Dari sini, dari atas sini. Ya, sunnahnya dari atas, mau dari bawah juga boleh. Cuma kayaknya khilafus sunnah. Sebab air itu ngalirnya dari atas ke bawah. Lah kalau antum basuh wajah dari bawah ke atas tuh, iya, kurang wajar kelihatannya itu. Karena airnya nggak bisa ngalir ke atas. Jadi kalau wudu begini nih, ini saya ambil air ya. Saya ambil air, itu pertama air mengenai jidat, itu saya udah niat. Nawaitul wudu alillahi ta'ala. Itu nanti langsung dijalankan ke samping sini, terus ke tengah, terus diratakan. Ya. Ini disunahkan karena. Kenapa sih? Karena ada yang mengatakan telinga itu bagian dari wajah. Mau ngebab telinga mah. Kenapa telinga disunahkan kena air ketika basuh wajah? Karena ada yang mengatakan telinga itu bagian dari wajah. Ketika basuh kepala, ketika usap kepala, kita juga disunahkan usap telinga. Kenapa? Karena ada yang mengatakan telinga itu bagian dari kepala. Lah setelah basuh kepala, kita sunnah ngusap apa? Setelah ngusap kepala, kita sunnah ngusap telinga kan? Karena ada yang mengatakan telinga itu bukan dari bagian wajah, bukan dari bagian kepala dewek, anggota badan dewek. Maka sunnah diusap. Sampai ada 15 kali usapan. Gitu. Di telinga itu sampai ada 15 kali usapan. Ya, bolongannya dewek, istidhar sendiri, pas ada usapan sendiri. Pokoknya wong wudu dengan melakukan sunnah-sunnah dalam madhab Syafi'i itu wudunya sah menurut 4 madhab. Ya, wudunya sah menurut 4 madhab. Karena kalau di sana wajib, di sini sunnah. Ihtiyat itu begitu yang Syafi'i. Makanya madhabnya itu mutawassit. Jadi, inda ghasli awwali juz'in minal wajah. Li'anna al-ibrata bil furud. Nah, kalau pada basuhan pertama tidak niat, berarti belum dianggap basuhannya. Nanti basuhan kedua itu dianggap basuhan pertama. Kayak wong adus lah. Antum mandi wajib, kebiur, nggak niat. Itu dianggap belum? Yang dianggap basuhan pertama, waktu diniati. Waktu air yang saya niati, yang melewati badan saya itu ya dianggap basuhan pertama. Jadi kalau saya cuci muka sampai 7 kali, tapi saya tidak niat wudu, belum dianggap basuhan pertama di wudu. Kapan dianggap basuhan pertama? Ketika saya niat di basuhan itu, saya dianggap basuhan pertama. Ngerti? Nah, paham ya? Jadi kalau nyuci tangan belum niat di wudu, belum niat di basuhan wajah, ya berarti orang dianggap wudu. Wudunya tidak dianggap.
Gitu ya. Antum buka halaman 83 yang cetakannya sama dengan saya. Itu ada nomor 7, maksud duha, manfaat niat. Apa itu manfaat niat? Tamyizul ada anil ibadah, membedakan antara perbuatan biasa dengan ibadah. Itu manfaatnya niat. Ya, ka ghuslil jum'ah sunnatun, seperti mandi Jumat itu sunnah. Wa ghuslit tabarrud adatun, dan mandi tabarrud, mandi buat mendinginkan badan itu ada sebuah pekerjaan yang biasa, yang tidak ada nilai ibadahnya. Fal mumayyiz bainahuma an-niyah, maka yang membedakan antara keduanya apa? Niat. Itu manfaat niat yang pertama. Manfaat niat yang kedua, tamyizu maratibil ibadah. Membedakan martabat ibadah. Ka ghuslil jum'ah wajib, ka ghuslil janabah wajib. Mandi junub wajib. Wa ghuslil jum'ah sunnah, mandi Jumat sunnah. Yang membedakan wajib dan sunnah apa? Niatnya. Kapan wong pan Jumat niatnya adus junub karena dia setelah junub, habis junub, ya berarti janabahnya terangkat. Tapi kapan orang junub kemudian mau berangkat Jumat, dia cuma mandinya sunnatul Jum'ah, berarti hadas besarnya masih ada. Artinya dia wajib mandi lagi. Aku sih bedakna apa kowe? Sing bedakna niat. Tamyizul adah anil ibadah. Membedakan perbuatan biasa dan ibadah. Ya kayak mangan. Mangan gua nasi nilainya ibadah, nasi mangan biasa. Loh, kalau kayak antum berangkat majelis taklim itu kan enggak butuh niat. Memang pan ibadah temenan. Iya kan? Tapi kalau kayak makan itu, makan kan perbuatan yang sangat biasa lah, umum. Ya, wong maksiat ya mangan, wong orang maksiat ya pada mangan ya. Tapi idza nawa bi aklihil quwa li taatillah lahu ma qad nawa. Kalau ada orang makan diniatkan supaya kuat taat kepada Allah, ya dapat pahala yang ia niati. Kan gitu. Ngerti ya? Dapat pahala yang dia niati. Nah, kalau saya niat makannya itu supaya saya kuat ngajar, ya saya dapat pahala makannya. Gitu. Kerjaan biasa. Beda kalau perbuatan haram, ya orang bisa diniati apik. Ya orang bisa diniati apik. Orang bisa maca bismillah. Terus jadi halal orang bisa. Minum ciu maca bismillah, ciunya jadi halal orang bisa. Atau niatnya jadi apik, aku udut supaya engkau sholatnya khusyuk, orang bisa. Orang bisa, kayak aku orang bisa. Jadi engkau udutin nilainya ibadah orang. Yang kedua, ghuslul wajhi. Membasuh wajah. Summiya bidzalika dinamakan dengan wajah. Kenapa wajah dinamakan wajah? Ayo. Kenapa wajah dinamakan wajah? Li'anna bihi taqa'ul muwajahah. Karena dengan wajah itu terjadinya muwajahah. Dengan wajah itu terjadinya muwajahah. Muwajahah itu berhadapan. Saya berhadapan dengan wajah apa? Dengan gigir, dengan punggung, dengan wajah. Kalau ada, saya mau ketemu sama siapa? Sama Mas Novel, terus ketemunya punggung, nanti sehat, gitu kan lucu. Ya, terus kayak undur-undur kan loh. Jadi nama wajah itu di depan. Ya, karena terjadinya muwajahah, berhadapan itu ya, pakainya wajah. Itu makanya dinamakan wajah. Wahadduhu tulan. Dan batasannya memanjang, batasan wajah memanjang, itu ma baina manabiti sya'rir ra's ila muntahal lahyain. Antara tempat tumbuhnya rambut secara normal ya. Manabiti sya'rir ra'si ghaliban.
Ya. Mana biti sya'ri ar-ra'si ghaliban. Tempat tumbuhnya rambut secara umum biasanya. Ki area aku sekambanan ya. Sing nom-nom coba-coba itu mat, buka mat. Nah, aku wis ngono kowe normal kowe. 4 jari lah. 3 jari ya. Wis normal. Kayak sing cilik-cilik gak sih pada normal. Hari kayak aku kan wis tambah. Ya kakek mikir utang. Ya itu. Ini kalau ada orang botak sama mas gini. Kudu tunggu basuh wajah dari botaknya sini enggak. Jadi dihitung normalnya aja itu. Tempat tumbuhnya rambutnya normalnya sepira kowe. Bukan kok pelontosan yang mana ke dibasuh kabeh kambanan wajah. Ya. Jadi harus tahu ini apa batasan wajah ini harus ngerti ini. Kalau nggak ngerti akhirnya kowe salah paham ya akhirnya kayak kowe memberatkan diri sendiri. Nah, ila muntahal lahyin sampai akhir ujung ini apa namanya dagu. Dagu itu tempat tumbuhnya jenggot. Jenggot sama bewok beda ya. Kalau jenggot di sini, kalau bewok di sini. Nah, batasannya itu secara memanjang itu, secara melebar antara udun sampai dari mulai apa namanya telinga ini. Ini harus basah ya. Ini wajah ini. Tapi dalamnya enggak. Ininya wajib basah. Nah ini sampai sini. Lah batasannya antum pegang tulang kan. Di sini ada tulang. Nih, ini ada rahangnya ini pucuk-pucuknya ya. Nah, diluruskan sampai ke sini. Ini batasan wajah ya. Artinya kalau ada rambut di sini yang tumbuhnya di sini namanya bewok. Ini masuk ke apa namanya wajah. Nanti kalau lebat tidak wajib dibasuh dalamnya. Kalau arang-arang atau tumbuh siji loro, nah, aku wajib. Tapi kalau yang rambut tumbuh di sini ini namanya rambut pipi. Ya. Rambut yang di sini nih kan biasanya ngomong kayak ketek kok. Orangnya semene tok. Tatone. Nah, itu pernah lihat film Kerasakti nggak antum? Nah, gue karena rambut pipi kayak kono. Wajib dibasuh zahiran wa batinan itu. Sekalipun lebat. Jadi kudu ngerti sing darani jenggot endi, sing darani bewok endi, sing darani rambut pipi endi. Syu'urul wajah asyrun. Rambut wajah itu ada 20. Semuanya wajib dibasuh zahiran wa batinan, kecuali jenggot sama brewok. Kalau lebat, ukuran lebat dan tidak nanti kita bahas ya. Nah, ini batasannya ya. Lah kalau di atas ini, kalau batasan atas itu batasannya antum lihat ini, nih ujungnya telinga. Nih. Itu antum tarik ke atas, lurus. Nanti di bagian atas rambut sini. Di bagian rambut normal. Lah berarti ki wajib telus beli. Yes. Ini namanya aidaron, bukan bewok. Aidaron ki jambang. Jambang ora oli kandel-kandel. Karena wajib telus zahiran wa batinan. Ari kandel kan angel. Jadi ki ora oli kandel-kandel ki. Ini rambut yang tumbuh di sini ini wajib basah ini. Kowe jambangnya tapi gue wajib telus. Ya, tuh akhirnya Habib. Ya, itu wajib basah. Fakhri itu jambangnya itu wajib basah itu. Ini rambut situ. Ngerti? Paham? Nah, kita baca ya rambut wajah ya. Sebentar ya. Hukmu ghusli syu'uril wajhi. Hukum membasuh rambut wajah. Yajibu ghusluha kulluha. Wajib dibasuh semuanya. Zahiruha wa batinuha. Zahirnya dan batinnya. Wa yustasna min dzalika. Dikecualikan dari syu'urul wajh, dari yang wajib dibasuh itu al-lihya wal 'aridhan. Yaitu jenggot dan bewok. Idza kana kathifain. Kalau dua-duanya lebat. Fa yajibu ghuslu dhahirihima. Kalau lebat ya, maka wajib membasuh zahirnya saja. Cukup teles ngarepe.
Duna batinihima, dalamnya tidak harus basah. Tapi sunnah dibasahi, digini-ginikan aja. Ya, saya alhamdulillah tidak ada jenggotnya. Alhamdulillah, dia orang pernah motong. Tumbuh siji loro sih cabut tok banget. Tapi antum alhamdulillah juga punya jenggot, keren. Cuma harus hati-hati itu. Sanu takhliluhuma min asfala biyadihil yumna. Lah, ukuran lebat dan tipis nih. Dhabitul lihya al-kathifa wal khafifa. Ukurannya lebat itu apa? Al-kathifa, lebat. Hiyallati la tura basyaratuha, yang tidak terlihat kulit dalamnya, bagian dalamnya itu. Min majlisit takhotub, dari sekitar majelis orang biasa bicara, ngobrol. Biasanya kira semeter setengah lah. Kira-kira di sini. Ma'yusawi mitran wa nisfan takriban. Ini Pak Haji, ini masih kelihatan dalamnya, antum belum aja tuh. Itu berarti belum lebat ya. Wal khafifah. Sedangkan kalau dikurang dari jarak itu berarti tipis. Yang mana berarti lah yang lebat ya, kayaknya tipis kabeh ya. Orang kabeh. Jelas? Nah, sekarang berapa jumlah apa? Rambut wajah ini 20 nih. Saya baca cepat aja ya. Yang pertama dan kedua itu al-hajiban, alis. Ketiga dan keempat al-idharan, jambang. 2. Kelima dan 5, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Itu al-ahdabul arba'ah. Idep. Kalau bahasa Indonesia apa? Idep. Rambut mata sini, nama bahasa Indonesia apa? Bulu mata. Angel ya. Ini Jawa enak sama idep ya, betul ya. Yaitu idep 4. Ya. Bulu mata 4. Bulu berarti ya. Kemudian 9, 10 al-aridhan, bewok. 11, 12 al-khaddan, rambut yang tumbuh di atas pipi. Nah, ini wajib basah itu semuanya. Pokoknya semua itu nanti yang wajib basah semua. Zahiran wa batinan, kecuali 2 tadi. Kemudian asyarib, yang ke-13 kumis. Kumis, ngerti kumis? Ya, oke. Bisa darani kumis kenapa? Bisa darani syarib, kumis ke bahasa Arabnya bisa syarib kenapa? Karena melu nginung, syarib itu artinya nginung. Syarib itu kan isim fa'il syarib ya, syrobu, surban fahuwa syaribun, wadaka masyrubun. Syarib nginung artinya. Yang ke-15, 14, 15 itu as-sibalan. Enak ya? Sing ngonong sih. Biasanya nawang tumbuh ngonong kayak gitu. Atau ngonong ajak ngisor. Kayak Pak Raden, ya, kasih ngonong. Ya, kayak gitu ya. Barane sibalan wajib teles kue. Wal anfaqah. Anfaqah tahu? Nih. Saya sibalan anfaqah ini. Pinggire sing ngajak mana ke? Biasanya anak sing ngajak mana ya kian ngene. Di kumis lorong ngene anak ngene sora anak. Ada ya jenggot al-qamam, rambut yang tumbuh di atas jidat. Jadi hari anak wong tumbuh anjuk ngene, ku dudu jidat yang kok semene. Oh jidat saya cuma segini, berarti wajah semene tok ora. Jadi ukuran normal aja yang 3 jari ya. Paham ya? Lah rukun wudhu yang ketiga yaitu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Wallahu a'lam.
Sampai pada fata'limul ilmi min wajhin ibadatun lillah wa min wajhin khilafatun lillah. Mengajarkan ilmu itu dari satu segi dia adalah perbuatan yang merupakan ibadah kepada Allah, wa min wajhin, dan dari segi lain khilafatun lillah, berarti khilafah itu menggantikan, bukan menggantikan ya, apa ya namanya, seperti Rasul gitu ya, penyampai. Khilafatun lillah itu penyampai ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah. Wa huwa ajallu khilafatin, dan ini adalah tugas terbaik. Khilafatun lillah itu tugas dari Allah, wa huwa ajallu khilafatin, dan ini adalah tugas terbaik. Fa innallaha ta'ala qad fataha ala qalbil alim al-ilma alladhi huwa akhassu sifatih. Termasuk sifatnya Allah itu al-alim. Termasuk sifatnya Allah itu al-alim. Fa innallaha ta'ala qad fataha ala qalbil alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan ilmu di dalam hati seorang yang alim. Alladzi huwa akhassu sifati, dan itu paling khususnya sifatnya Allah. Fahuwa kal khazin li anfasi khazaini. Maka ilmu itu dititipkan di situ, ya berapa tetesnya, tapi ya enggak sampai berapa tetes, sedikit cipratannya itu ya, itu dikasih seperti khazin. Khazin itu lemari inilah ibaratnya, tempat penyimpanan li anfasi khazaini. Ya, jadi hati itu simpanannya ilmu, berarti gudang untuk nyimpen ilmu. Lah sing paling apik nang jerone, sing paling apik isine ati ya ilmu. Lah dari semua anggota tubuh sing paling apik ati. Nang jerone isine sing paling apik juga ilmu. Jadi isine kan macam-macam ya. Isine macam-macam, tapi sing paling apik kuwi ilmu. Lah dari seluruh anggota badan sing paling apik ati, karena bisa ditempati ilmu, liyane ora bisa ditempati ilmu. Tsumma huwa ma'dzunun lahu fil infaq min huwa ala kulli muhtajin ilaih. Kemudian dia itu diberi izin oleh Allah untuk menginfakkan apa yang sudah dia simpan dalam hatinya itu. Untuk siapa? Untuk orang yang membutuhkan. Fa ayyatu rutbatin ajallu min kaunil 'abdi wasitatan baina rabbih subhanahu wa ta'ala wa baina khalqih. Maka martabat mana, derajat mana yang paling agung dari wasitah, perantara antara dia dengan Allah, antara hamba dengan Allah. Ya, fi taqribihim ilallah, dalam mendekatkan diri kepada Allah zulfa. Wasiyaqatihim ila jannatil ma'wa, dan membawa mereka ke jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap orang bisa enggak menjadi wasilah, itu bisa. Setiap orang itu bisa menjadi wasilah ke situ. Antum di mana saja, antum di toko, di pasar, kapan antum ngaji, antum punya wasilah itu untuk menyampaikan ilmu di situ. Ja'alanallahu minhum bikaramih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dari bagian dari mereka. Sallallahu ala kulli abdin mustafa. Insyaallah pertemuan depan masuk ke bab yang kedua. Ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tercela.
ada pembagian dari keduanya, ada hukum mempelajari keduanya, dan ada keterangan panjang dalam masalah itu. Nanti ada ilmu fardu kifayah, fardu ain, ada mubah. Ya, anjoke kuwi ilmu kimia, ilmu kiang anjoke mono kabeh. Ya. Wallahu a'lam.